Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kafila Ahmad, NPM 718212572. Di sini saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang resiko dan negosiasi politik, yang mana perusahaan multinasional yang sudah go internasional biasanya memiliki alasan dalam mengembangkan di berbagai negara. Salah satunya karena menginginkan persaingan lebih kompetitif dan profitabilitas yang tinggi, yang mana di negara-negara tempat tujuan beroperasinya MNC tersebut, temperatur politiknya itu sangat berbeda. Resiko politik tidak dapat dibiarkan saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif. Bagaimana MNC dalam mengelola risiko politik yang dihadapinya, dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang beragam. Perusahaan manufaktur Jepang dapat menguasai market share sampai 20% di Eropa pada tahun 2000, sedangkan MNC dari Eropa tidak dapat melebihi 20% pada market share di Jepang. Tidak demikian di Amerika Serikat. Banyak perusahaan Jepang mendapatkan kritikan dan penolakan dalam melakukan perdagangan produknya sampai pada tahun 1992 Presiden Clinton berkunjung ke Jepang, dan salah satu tujuannya adalah meminta agar orang Jepang juga mau membeli dan memakai produk buatan negara Amerika. Dari hasil kunjungan tersebut muncullah negosiasi kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan untuk saling membeli produk mereka masing-masing. Selanjutnya saya akan memaparkan apa itu resiko politik. Resiko politik di sini ialah suatu kemungkinan resiko yang mana investasi milik perusahaan multinasional di negara yang dituju akan dibatasi dengan adanya kondisi politik negara tersebut. Resiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dianalisis secara mikro dan secara makro, sehingga dikenal dengan adanya resiko politik makro dan analisis resiko politik mikro. Selanjutnya, analisis risiko politik secara makro, yang mana analisis risiko politik makro dilakukan dengan melihat keputusan politik besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dalam suatu negara. Contohnya di sini risiko politik yang berkaitan dengan pertimbangan makro ialah analisis terhadap apa yang akan terjadi dengan investasi perusahaan jika pemimpin pemerintahan lawan atau oposisi menggantikan pemerintahan lama. Selanjutnya analisis politik secara mikro, yang mana analisis politik secara mikro di sini dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah yang mempengaruhi
sektor-sektor ekonomi yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu atau bisnis asing secara spesifik dalam suatu negara. Selanjutnya, risiko politik itu ada 3. Yang pertama itu ada risiko transfer, dan yang kedua ada risiko operasional, dan yang terakhir ada risiko kepemilikan pengendalian. Yang pertama itu kan ada risiko transfer, yang mana risiko transfer di sini muncul dari kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pembatasan pada perpindahan modal, pembayaran produksi, teknologi, dan perpindahan orang dari dan luar negara. Selanjutnya yang kedua itu ada risiko operasional. Risiko operasional di sini yang mana kebijakan pemerintahan yang terkait yang membatasi manajemen dan kinerja perusahaan. Contohnya di sini pengendalian harga, pajak, dan ekspor. Yang terakhir ada risiko kepemilikan pengendalian, yang mana risiko kepemilikan pengendalian di sini terkait dengan risiko tindakan-tindakan pembatasan kepemilikan. Selanjutnya di sini ada di sini saya akan sedikit menjelaskan general investment dan special investment itu ada 2. Ada investasi umum dan ada investasi khusus. Selanjutnya pengelolaan negosiasi. Negosiasi di sini merupakan proses tawar-menawar dengan satu atau lebih pihak, merupakan proses tawar-menawar dengan satu atau lebih pihak lain untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya di sini tahap-tahap negosiasi itu ada 5. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada membangun hubungan interpersonal, yang ketiga itu ada saling bertukar informasi, yang keempat itu ada persuasi, dan yang terakhir itu ada perjanjian. Selanjutnya jenis negosiasi. Jenis negosiasi itu ada distributif dan juga ada integratif. Distributif di sini sering digunakan pemikiran bahwa sudah satu pihak menang dan memberikan sesuatu pada pihak lain. Sedangkan integratif di sini kooperatif, ada yang menang dan yang kalah. Kedua belah pihak harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencari perjanjian yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya. Tingkat kejujuran yang menyertai informasi harus dirundingkan secara terbuka. Selanjutnya gaya negosiasi. Gaya negosiasi di sini ada 3. Yang pertama itu ada submissive, passive behavior. Yang kedua itu ada aggressive behavior, dan yang terakhir itu ada assertive behavior. Submissive, passive behavior maksudnya di sini mengundurkan diri, segan menonjolkan diri, akomodasi diri, komplain, menurut dan gelisah tidak tentram. Selanjutnya di sini ada agresif behavior. Di sini berjuang, tekanan mendesak dengan penuh ancaman. Yang terakhir di sini ada assertive behavior. Maksudnya di sini
menampakkan diri tidak mendominasi pada situasi, namun tetap pada pemikiran positif dan memperhatikan secara seksama. Selanjutnya strategi negosiasi itu ada 3. Yang pertama itu ada kompetisi, yang kedua ada kolaborasi, dan yang terakhir itu ada subordination. Selanjutnya taktik negosiasi itu ada lokasi, keterbatasan waktu, dan yang terakhir ada hubungan antara penjual dan pembeli. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undurkan diri. Saya Watika Fil Ahmad, NPM 718212572 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.